nama gua Bian. Ini sekarang kita lagi berada di kantornya Urban Inc. Bidang usahanya bisa dibilang clothing lokal. Jenisnya yang streetwear, karena clothing lokal ada yang distro, ada yang band, ada yang merchandise. Kita lebih ke streetwearnya. Aku sebagai foundernya dan ngurus operasional juga, ikut ngurus produksian semuanya sih. Berdirinya Urban sebagai perusahaan itu dari 2009. 2009 itu justru kita mulainya dari majalah Free. Dulu tuh zaman itu masih banyak ada Free Magazine, ada Juice, majalah-majalah yang berkonsep gratis yang orang bisa baca di tempat kopi atau tempat makan. Cuman di saat itu gua ngeliat segmennya khusus ke party dan gitu-gitu. Jadi kepancing dari diri gue sendiri untuk bikin satu free magazine yang untuk meliput semua komunitas yang ada di bawah street culture di Jakarta. Jadi pelakunya siapa-siapa aja, acaranya apa-apa aja, tokonya apa aja. Karena kalau street culture kan di bawahnya street culture ada basket, ada hip hop pun ada kebagi 4, ada DJ, ada rap, ada breakdance, terus bisa ke tato, bisa ke BMX. Ngasih platform sama spotlight untuk street culture di Indonesia aja sih awalnya. Terus berjalan 6 bulan kita mati, bangkrut, karena itu eranya lagi dari hard copy ke digital. Jadi semua udah mulai shifting. Setelah beberapa bulan, di bulan pertama, di bulan kedua, ketiga tuh kita udah mulai dapet iklan untuk bisa menghidupi, at least untuk cover cost-nya lah, cost untuk produksinya, karena setiap produksi kita di zaman itu tuh udah 5.000 piece, jadi lumayan. Tapi akhirnya napasnya habis. Gue juga ngerasa kita meninggalkan jejak yang oke di dunia per magazinan itu, karena dengan layout yang mudah dicerna sama mata, kita backgroundnya selalu putih, tulisannya nggak terlalu rame, fotonya simple. Waktu itu pun gua sama mantan partner kita namanya Rico Lubis sempat di-approach sama Free Magazine untuk jadi chief editor di saat itu. Cuman kita berdua nolak karena kita percaya Urban bisa besar dan kita bisa menafkahi keluarga kita dari Urban. Jadi akhirnya kita nggak ngambil itu. Sebulan 2 bulan pertama banyak kawan-kawan yang nyuruh nyemplung ke dunia clothing. Atau kenapa, mungkin karena mereka ngeliat background kita yang emang pelaku-pelaku di skena hip hop dan street culture. Akhirnya dipikir-pikirin, setelah 3 bulan majalahnya bubar, kita shifting dan rilis 2 desain. Pertama untuk si Urban itu, dan alhamdulillah feedback dari kawan-kawannya sih oke. Karena jualnya masih ke kawan-kawan dulu, dan alhamdulillah kita masih di sini. Motivasi, menginspirasi kita untuk nyemplung ke clothing emang beberapa teman, dan selain itu juga gue ngerasa ini bidang yang dimana gue masih bisa berekspresi, karena majalah kan emang bisa berekspresi kontennya apa, idealisnya tinggi ya. Pasti clothing pun itu awal 2010 itu zamannya distro di Barito lagi rame. Itu zaman brand kayak Supreme, kayak Stussy, itu semua lagi masuk, dan satu kaos tuh harganya 450-500 yang menurut gue nggak masuk akal untuk pasar sini. Jadi gue mau kasih selera dan taste si Supreme itu, tapi dijualnya dengan harga lokal. Susahnya punya partner di bidang usaha atau di bidang usaha ini. Mungkin untuk individual yang udah terbiasa gerak sendiri itu akan susah. Cuman kalau gue pribadi dari dulu emang main olahraga pun lebih suka teamwork gitu. Jadi kalau melahirkan si Urban ini ada partner, kalau buat gue sendiri itu malah meringankan. Cuman kan emang beberapa partner gue di Urban pun mereka ada usaha lain, dan mereka yang sendirilah, nggak ada partner lain. Mungkin kalau untuk beberapa orang yang emang karakternya suka kerja sendiri susah, tapi kalau gue pribadi lebih suka yang ada partnernya sih, karena selain dapat opini mereka tentang beberapa hal yang kita mau jalanin, itu juga bisa membuka koneksi yang lebih luas lagi.
Susahnya mungkin kalau beda pendapat, tapi kalau di sini pun kita selalu voting sih dari dulu. Jadi mau yang 1-2 share-nya lebih besar, cuman kalau udah di voting mayoritasnya ke A atau ke B, itu mereka tetap kalah. Kalau gue pribadi suka ada partner. Teamwork makes the dream work. Tantangannya di setiap tahun pastinya di retail ini, yang fashion ini kan trennya cepet banget ya pergeraknya. Jadi dari awal pun kita harus mengikuti, nggak harus ngikutin tren, tapi at least melek. Jangan misalnya topi ini lagi laku di 2012, kita nggak bisa kita nggak mau, itu idealis, gue nggak mau bikin itu harus diikutin. Cuman gaya kita pribadi, style kita pribadi. Sesimpel mau bikin kaos polos pun kita nggak pernah bikin kaos polos yang cuman yang polos, karena menurut kita itu nggak ada bedanya. Nanti kita at least ada side label atau ada label di sini. Produknya di Urban kita udah pernah bikin dari yang pasti basic kaos, hoodie, sweater, topi, sepatu pernah juga, kaos kaki pernah, jaket, jas hujan, asbak, sarung, sejadah. Kalau lebaran kita jualan sarung sama sejadah. Cuman ya kita lebih dikenalin dari kaos sama topi. Best sellernya kaos, topi, beanie. Range harga kalau kaos dulunya tuh sebelum pandemi kita bisa 195 untuk regulernya, collab bisa 250 sampai 200. Tapi balik lagi yang pas pandemi, ada satu brand yang rusak pasar lah. Jadi kita pun sekarang di 150-an, 140. Berapa? 13 tahun terakhir yang udah kita rasain, mungkin di 2015, 2016 kita kebusnya karena kita ada awareness dari channel YouTube kita juga, emang yang ada podcastnya itu sampai beberapa orang pun nggak tahu kalau Urban itu clothing. Mereka tahunya itu cuman channel YouTube lah. Selain itu tahun-tahun berikutnya kita ngebusnya juga dengan bikin acara offline. Cuman pas pandemi hits itu ya kita lumayan kerasa movement yang kita biasanya jalanin itu lumayan mampet lah. Kalau untuk acara offline kita masih belum bikin lagi sampai sekarang, masih planning untuk tahun depan. Tapi di luar hard selling, menurut kita sebagai brand harus ada activationnya, itu mau media atau acara offline atau kolaborasi pun harus sama cross market. Jadi nggak cuma di misalnya kita di streetwear doang, terus bisa mungkin kita sama musisi, sama restoran, sama atlet, sama Jakmania. Jadi emang sebisa mungkin memperkenalkan brand kita ke semua pasar. Jadi emang harus aktif banget, susah banget. Mungkin titik beratnya pernah yang bangkrut itu di awal tahun 2010. Alhamdulillahnya waktu itu ada investornya pun itu sepupu yang 5 tahun di atas gua. Emang gedenya bareng, jadi emang kenal hip hop atau basket atau apapun dari sepupu gua yang ini. Jadi dia emang abang gua lah, dan sampai sekarang masih jadi partner. Paling beratnya mungkin di titik itu, sama di mungkin tahun ini lumayan berat juga. Kita lagi pelan-pelan lagi mau berdiri lagi. Kalau sekarang nggak tahu, mungkin kan ada pemilu juga, terus ada semua pembeli udah belinya di online, jadi udah nggak perlu datang ke sini, ada feel-nya lah, nggak perlu feeling. Jadi semua udah memprioritaskan harga dibanding kualitas dan memprioritaskan fungsi daripada beli yang keren-keren gitu. Jadi menurut kita ya kita harus aktif lagi di media dan acara offline untuk ngebalance dan ngebantai semua brand-brand yang lagi jualan satu kaos 15.000 ini di marketplace. Marketnya untuk Urban mungkin sebelumnya dari komunitas street culture, acara-acara dance juga, karena gue pribadi dulunya b-boy atau break dance atau dancer juga. Jadi dulu di setiap acara dance pasti kita buka booth. Terus kalau mereka ada acara kita selalu support dan buka booth di acara mereka juga. Dulu sempet naruh barang-barang ada di lumayan banyak distro, di Aksara, di Art and Science, di mana-mana lagi lah, di Senayan City juga. Cuman ya balik lagi ke kita ngerasa kalau jualannya dari kita sendiri
uangnya berputar lebih cepat. Kalau ada pihak kedua biasanya ada yang nahan-nahan lah. Mungkin highest achievement untuk Urbane di tahun 2019 yang waktu itu tuh lagi zamannya si Versus Everybody. Jadi pas pemilu ya, itu juga ada pemilu, si mantan partner gua si Rico Lubis ke Bawaslu bawa bendera Indonesia Versus Everybody, terus itu sempat viral. Akhirnya di tahun 2019 itu kita jualan intellectual property, jadi IP royalty gitu. Kita tawarin ke beberapa semua brand di Indonesia, dan alhamdulillah 44 kota kerja sama kita. Jadi ada Bogor versus Everybody, Medan versus Everybody. Itu lumayan bikin dompet nyaman. Jadi setelah kolaborasi sama 44 kota, kita juga dapat royalty dari beberapa corporate juga, dari brand-brand rokok sih, karena alkohol kita nggak ambil. Brand rokok dan brand-brand lain lah yang lumayan menghidupkan juga di tahun itu. Kalau yang official kita masih dapat royalty ya, cuman kan ya pembajak ada di mana-mana, di Shopee pun, di Tokopedia pun banyak banget, dan kita nggak bisa tegur satu-satu juga. Ya mudah-mudahan yang pasar kita yang emang tahu kita dan peduli sama kita, pengennya belinya yang asli lah. Dan dari kualitas dan font pun itu beda. Kalau mau dibawa kemana ke depannya, karena contoh-contoh dari luar negeri pun brand-brand besar kayak Supreme atau Stussy pun ujung-ujungnya dibeli sama timnya Nike, timnya Timberland. Ujungnya sih yang pasti pengen masih berjalan terus, biar bisa di take over sama anak-anak kita kalau udah besar. Pengennya sih masih ada terus, cuman cara menjalaninnya gimana, apa nanti 2-3 tahun ke depan kita jual sahamnya, itu kita belum tahu sih. Cuman yang kita lihat dari brand-brand yang menginspirasi kita di luar, ujung-ujungnya pasti dijual. Setelah dijual itu pasti karakternya udah mulai hilang, salesnya juga udah kurang hype. Jadi kalau akan dijual mungkin masih perlu kitanya sebagai mayoritas biar karakternya masih ada.